Halo guys, welcome to Subscreen. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film seri kelima Harry Potter. Film dengan judul Harry Potter and the Order of the Phoenix. Film ini dirilis pada tahun 2007 lalu dan kali ini disutradarai oleh David Yates. Film ini bercerita tentang keadaan dunia sihir yang mengetahui bahwa Lord Voldemort telah bangkit kembali. Ada beberapa pihak yang menolak tentang fakta tersebut dan ada juga beberapa pihak yang mencoba untuk mengantisipasi serangan dari Lord Voldemort. Di sini juga menceritakan tentang Harry yang pikirannya telah dikuasai oleh Lord Voldemort. Oke, daripada banyak bacot, langsung saja kita mulai filmnya. Film dimulai pada siang hari yang sangat panas di sebuah taman. Harry sedang duduk di sebuah ayunan. Pada saat itu, Harry sedang cekcok kecil-kecilan dengan Dudley sepupu laki-lakinya. Namun Dudley malah makin kelewatan sampai-sampai menghina ibu Harry. Harry pun menjadi marah. Setelah itu, tiba-tiba suasana menjadi gelap dan dari yang sebelumnya panas terik menjadi dingin dan berangin kencang. Melihat hal itu, teman-teman Dudley kabur ketakutan dan disusul dengan Harry dan Dudley. Harry dan Dudley tiba di sebuah terowongan, namun tiba-tiba daerah di sekitar menjadi beku dan seketika Harry dan Dudley diserang oleh Dementor. Namun Harry berhasil melepaskan diri dan mengusir Dementor. Tiba-tiba datang seorang nenek tua menghampiri Harry. Ternyata nenek ini adalah suruhan dari Dumbledore untuk mengawasi Harry. Karena kondisi sekarang Lord Voldemort telah bangkit. Nenek itu meminta Harry untuk tetap di rumah bibinya dan tidak berkeliaran lagi. Karena kondisi saat ini sedang kacau. Namun setibanya di rumah, Harry malah dituduh telah melukai Dudley. Hal ini membuat Paman Vernon marah. Ketika sedang marah-marah, tiba-tiba Harry mendapatkan surat dari kementerian. Surat ini berisi bahwa Harry telah dikeluarkan dari Hogwarts karena telah menggunakan sihir di depan para mugel. Malam harinya, tiba-tiba Harry didatangi oleh Moody dan para penyihir temannya. Harry dijemput untuk dibawa ke pengadilan sihir. Karena mereka tahu Harry tidak bersalah atas kasus itu. Moody membawa Harry ke sebuah rumah rahasia. Di sana sudah ada Sirius Black, Lupin Remus, keluarga Weasley, Snape, dan Hermione. Ternyata rumah itu menjadi tempat perkumpulan Orde Phoenix. Sebuah orde yang disiapkan oleh Dumbledore untuk mengantisipasi serangan Voldemort. Di sini Harry terlihat sedikit kesal karena dia baru tahu tentang semua ini. Namun Hermione menjelaskan hal ini karena perintah langsung dari Dumbledore. Bahkan untuk mengirim surat ke Harry saja tidak boleh. Ketika makan malam, Remus memberitahu Harry kondisi terkini, bahwa saat ini Cornelius dari kementerian sedang menyudutkan orang-orang yang percaya atas kebangkitan Voldemort, dan malah menyebarkan berita hoaks di berita atas kendalinya. Hal ini dilakukannya karena Cornelius takut akan kenyataan yang mengerikan ini. Lalu Sirius menambahkan bahwa sekarang Voldemort sedang gencar menambah pengikutnya, dan juga mencari sesuatu yang sebelumnya tidak berhasil Voldemort dapatkan. Namun tiba-tiba Ibu Weasley menghentikan percakapan Sirius dengan Harry, karena Ibu Weasley sangat khawatir dengan kondisi Harry. Keesokan harinya, Harry pergi ke pengadilan kementerian dengan Arthur Weasley. Setibanya di kementerian, Arthur dihampiri oleh Kingsley. Ia mengabarkan bahwa pengadilan Harry dipercepat, dan sekarang adalah jadwal pengadilan Harry. Hal ini sungguh sangat janggal. Setibanya di pintu masuk pengadilan, Harry melihat Lucius Malfoy sedang berbicara dengan Cornelius. Persidangan pun dimulai. Di awal persidangan, tiba-tiba Dumbledore datang menjadi saksi ahli Harry.
Di sini Dumbledore terlihat marah dengan kementerian karena ia tidak diinfokan terkait percepatan jadwal sidang Harry. Lalu sidang pun dilanjutkan. Harry pun menyampaikan pembelaannya bahwa sebenarnya Dementor tiba-tiba menyerang dirinya dan Dudley. Namun pihak kementerian tidak percaya akan hal itu karena para Muggle tidak bisa melihat Dementor. Jadi karena hal ini Harry masih perlu saksi lagi untuk membuktikan kebenarannya. Dumbledore pun memanggil nenek tua yang ia tugaskan mengawasi Harry. Nenek itu pun menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Namun tiba-tiba seorang menteri bernama Dolores membantah perkataan nenek itu karena tidak mungkin Dementor menyerang warga sipil kecuali ia diperintahkan oleh seseorang. Dan yang memiliki akses untuk itu hanyalah kementerian. Jadi menurutnya hal itu tidak mungkin. Namun Dumbledore pun menambahkan bisa saja ada pengkhianat di antara pihak kementerian. Karena keadaan yang tidak menemukan titik terang, Cornelius meminta voting. Dan karena hal ini, Harry berhasil memenangkan persidangan. Karena banyak pihak kementerian yang percaya akan kebenarannya. Sidang pun selesai. Namun Dumbledore langsung pergi dari sana dan tidak mengharaukan panggilan Harry. Keesokan harinya, Harry pergi ke stasiun ditemani oleh Moody, Nymphadora, dan Sirius yang dalam mode Black Dog. Sirius pun membawa Harry ke suatu ruangan. Di sana Sirius memberikan Harry foto dari orang-orang generasi pertama Orde Phoenix. Terlihat di sana ada ayah ibu Harry, Longbottom, dan lainnya. Setelah itu di depan kereta, tiba-tiba Harry melihat ada Voldemort. Namun ternyata itu hanyalah mimpi Harry. Tibanya di Hogwarts, Harry melihat monster kuda sedang membawa kereta kencana. Namun cuma Harry yang bisa melihat kuda itu. Harry merasa ada yang salah dengan dirinya. Namun hal ini dibantah oleh seorang gadis yang bernama Luna Lovegood. Karena sebenarnya ia juga bisa melihat kuda itu. Ketika di Hogwarts, Dumbledore mengumumkan 2 perubahan baru di Hogwarts kepada semua siswa. Bahwa Profesor Grubbly Plank kembali ke Hogwarts untuk mengajar pemeliharaan hewan gaib, yang mana ia menggantikan Hagrid yang sedang berlibur. Kedua, guru yang akan mengajar pertahanan ilmu hitam yang baru adalah Ibu Dolores Umbridge. Dolores merupakan utusan langsung dari kementerian. Selesai dari aula pertama, para siswa terlihat mengolok-olok Harry. Karena pernyataan Harry tentang Lord Voldemort yang telah bangkit ini dianggap hoaks oleh pihak kementerian dan berita yang tersebar. Keesokan harinya, tibalah jadwal mata pelajaran ilmu hitam. Di kelasnya Dolores hanya mengajarkan teori saja ke para siswa tanpa adanya praktik sihir. Karena menurut dirinya, siswa sudah dalam kondisi aman. Namun hal ini dibantah oleh Harry dan ia juga menegaskan kondisi Lord Voldemort yang telah bangkit. Hal ini membuat Dolores marah dan ia memanggil Harry ke ruangannya. Setibanya Harry di ruangan Dolores, Harry malah dihukum dengan kejam, yaitu ketika Harry menuliskan sebuah kata, kata itu akan terukir di tangannya. Setelah itu luka Harry terlihat oleh Hermione. Ia mengatakan akan melaporkan ini kepada Dumbledore. Namun Harry melarang hal itu karena ia tidak ingin menambah beban pikiran Dumbledore. Keesokan harinya, Harry mengirimkan surat kepada Sirius perihal ia sedang kesepian karena tidak ada yang bisa mengerti situasinya sekarang. Setelah itu, ia pergi menuju hutan. Di sana Harry bertemu dengan Luna yang sedang bercengkrama dengan kuda monster. Ternyata kuda itu biasa disebut Thestral, dan Luna juga menjelaskan yang hanya bisa melihat Thestral hanyalah orang-orang yang telah melihat kematian secara langsung. Di sini Harry terlihat agak sedikit tenang, karena Luna bisa mengerti dengan kondisi yang dialami Harry. Luna juga menambahkan rasa gelisah Harry mungkin adalah hal yang diinginkan oleh Voldemort. Karena semakin Harry gelisah, ia akan semakin merasa kesepian. Dan hal itu bisa menjadi kelemahan Harry, karena tidak akan ada orang di sekitarnya lagi. Keesokan harinya, Harry mencoba berbaur lagi dengan teman-temannya. Di saat yang bersamaan, terjadi cekcok antara Profesor McGonagall dan Dolores. Di sini McGonagall tidak suka dengan cara mengajar Dolores yang terlalu disiplin dan merenggut kebebasan para siswa.
Namun Dolores karena punya backup yang kuat, yaitu Cornelius sang menteri sihir, malah dapat wewenang untuk membuat peraturan baru di Hogwarts. Revolusi Hogwarts pun dimulai oleh Dolores dan kementerian. Dari mendisiplinkan siswa hingga para guru di Hogwarts, satu persatu dirubah oleh Dolores. Hingga akhirnya Dolores berani memecat Profesor Sybil Trelawney karena menganggap ia tak pantas mengajar di Hogwarts, dan sebelumnya profesor telah meramalkan kematian Dolores. Kejadian ini menjadi tontonan para siswa. Prof. Sybil pun akhirnya diselamatkan oleh Dumbledore karena Dumbledore masih kepala sekolah di Hogwarts. Ketika malam hari, Harry, Ron, dan Hermione menemui Sirius di perapian asrama Gryffindor. Sirius menyampaikan alasan dari tindakan Dolores dan Cornelius, karena si Cornelius takut dikudeta oleh Dumbledore. Dia tidak percaya akan kebangkitan Voldemort, jadi dia berpikiran Dumbledore sedang menyiapkan pasukan untuk mengkudetanya. Sirius juga menegaskan Voldemort sedang membentuk pasukannya lagi. Mendengar hal itu, Hermione dan Ron memiliki ide untuk belajar sihir pertahanan ilmu hitam secara diam-diam serta membentuk anggota Laskar Phoenix. Dan juga mereka meminta Harry menjadi gurunya, karena Harry sebelumnya telah berhasil melawan Dementor dan Voldemort seorang diri. Keesokan harinya, mereka merekrut beberapa anggota untuk ikut Laskar Dumbledore. Awalnya terjadi penolakan dari para siswa, namun Harry menegaskan lagi bahwa hal ini berguna untuk mempertahankan diri dari sihir jahat dan juga dari serangan pasukan Voldemort. Karena pada dasarnya, dunia luar lebih menakutkan daripada saat di sekolah. Setelah itu, para siswa setuju dan bergabung ke Laskar Dumbledore. Namun setelah itu, Dolores melihat perkumpulan para siswa dan ia langsung membuat peraturan untuk tidak boleh ada perkumpulan antar siswa lagi. Namun Neville Longbottom berhasil menemukan sebuah ruang rahasia. Dan akhirnya ruangan tersebut digunakan Laskar Dumbledore untuk berlatih. Hari demi hari mereka terus berlatih, sedangkan Dolores terus saja menambah peraturannya. Hingga akhirnya Dolores menambahkan tim khusus dari para siswa yang ingin berpihak kepadanya. Namun tetap saja, Dolores dan timnya belum bisa menghentikan latihan Laskar Dumbledore di ruang rahasia. Hingga akhirnya liburan semester pun tiba. Harry pun menghentikan kegiatan latihan sementara. Setelah itu, Harry malah menjalin hubungan dengan Cho Chang, karena mereka berdua sama-sama jomblo nih. Pada malam harinya, Harry bermimpi tentang Pak Arthur Weasley yang sedang diserang oleh Voldemort. Melihat hal itu, Harry langsung memberitahukannya kepada Dumbledore. Dumbledore menanyakan bagaimana kondisi Harry mengetahuinya. Ia mengatakan bahwa dia melihat dari sudut pandang pihak yang akan menyerang Arthur. Dumbledore langsung meminta lukisan melihat kondisi Arthur. Dan benar saja, Arthur telah terluka parah. Tiba-tiba Snape datang dan Dumbledore meminta Snape membawa Harry dan menjelaskan situasinya sekarang. Snape membawa Harry ke ruangannya. Ia menjelaskan bahwa pikiran Harry terhubung dengan Voldemort. Hal ini sudah sangat bahaya, karena Harry bisa saja dikendalikan oleh Voldemort. Dan di sini Snape mengajarkan Harry mantra Legilimus yang berguna untuk membatasi dirinya dari Voldemort. Scene berganti ketika semester baru telah dimulai. Di sini Hermione memberitahu Harry bahwa Hagrid telah pulang dari liburannya. Mereka langsung pergi menemui Hagrid. Hagrid pun memberitahukan alasan sebenarnya ia mengambil cuti. Hagrid diminta Dumbledore untuk merekrut pada kaum raksasa. Namun hal itu tidak mudah, karena Voldemort juga sedang merekrut mereka. Namun di sisi lain, ternyata Voldemort telah menyerang Azkaban dan berhasil membebaskan para Death Eater, yang salah satunya adalah Bellatrix, orang yang telah menyiksa orang tua Longbottom dan juga sepupu perempuan Sirius. Namun serangan Voldemort ini malah diputarbalikkan faktanya oleh Cornelius menjadi serangan dari Sirius ke Azkaban. Karena berita ini, para siswa mulai sadar akan hoax yang sedang dibuat oleh pemerintah. Dan mereka mulai join ke Laskar Dumbledore. Pelatihan pun dimulai lagi dengan makin banyaknya anggota pelatihan. Namun tiba-tiba ruangan bergetar dan ternyata tempat pelatihan mereka telah diketahui oleh Dolores. Karena hal ini Dumbledore mendapatkan masalah dari kementerian.
Ia pun diberhentikan sebagai kepala sekolah dan akan dipenjarakan di Azkaban. Namun hal itu tidak akan berhasil buat Dumbledore. Ia pun seketika pergi meninggalkan ruangan dengan sangat epik. Dolores diangkat menjadi kepala sekolah yang baru. Peraturan semakin ketat dan para siswa yang tertangkap sebelumnya dihukum dengan sangat sadis. Setelah selesai dihukum, Cho mencoba berbicara kepada Harry. Namun Harry mengabaikannya karena ia menganggap Cho adalah seorang pengkhianat. Keesokan harinya, Hagrid meminta Harry, Ron, dan Hermione untuk merawat adiknya yang seseorang dari ras raksasa. Karena Hagrid akan pergi untuk misi berikutnya. Setelah itu, Harry berlatih lagi dengan Snape. Namun Snape kali ini keterlaluan karena terus saja menganggap Harry lemah dan juga menghina ayahnya Harry. Harry pun mengalihkan mantra Legilimus kepada Snape dan terlihatlah masa lalu Snape. Ternyata Snape dulu sering dibully dan orang yang sering membuli Snape adalah James, ayahnya Harry. Karena hal ini, Snape menjadi marah dan mengakhiri pelatihan untuk sementara. Lalu scene berganti ketika para siswa sedang melakukan ujian tengah semester. Saat ujian dimulai, tiba-tiba si kembar Weasley datang dan membuat kekacauan. Sungguh tindakan yang sangat menghibur. Namun di tengah kekacauan itu, Harry mendapat penglihatan bahwa Sirius akan diserang oleh Voldemort. Harry pun mencoba menyelamatkan Sirius. Ia hendak pergi lewat ruangan Dolores. Namun hal itu malah membuat ia ketahuan. Dan Dolores mencurigai Harry akan bertemu dengan Dumbledore. Melihat Harry yang terpojok, Hermione menyampaikan sebuah kebohongan, yaitu tentang senjata rahasia Dumbledore. Setelah itu, Hermione, Harry, dan Dolores pergi ke hutan untuk melihat senjata rahasia Dumbledore. Ternyata Hermione membawa Dolores ke tempat Grappy, adiknya Hagrid. Namun di sana tidak ada tanda kehadiran Grappy. Dolores sadar ia sedang ditipu. Namun tiba-tiba sekelompok centaur datang dengan sangat marah. Karena Dolores telah membatasi area hidup mereka. Dan juga banyak centaur yang ditangkap padahal perihal mencari makan. Lalu centaur menyerang Dolores. Namun hal itu berhasil dihentikan Dolores. Dolores pun membalas serangan centaur. Namun tiba-tiba Grappy datang dan menangkap Dolores. Melihat hal itu, para centaur langsung mengeksekusi Dolores ke sarang mereka. Harry dan Hermione kembali ke Hogwarts. Mereka berencana pergi ke kementerian yang ada di London. Untungnya ada Luna. Ia menawarkan ide untuk menggunakan Tersal untuk pergi ke kementerian. Sesampainya di kementerian, ia langsung pergi ke tempat berangkas ramalan, di mana tempat ini seperti tempat yang ada di penglihatan Harry. Namun tidak ada apapun di sana, baik Sirius maupun Voldemort. Lalu Harry mengambil bola ramalan miliknya. Di sini diketahui bahwa cuma Harry yang bisa mengalahkan Voldemort. Setelah itu, tiba-tiba datang para pengikut Voldemort dari Lucius, Bellatrix, dan lainnya. Di sini Lucius meminta Harry menyerahkan batu ramalan itu. Namun Harry menolaknya dan terjadilah adegan rebut-rebutan di antara kelompok mereka. Ruangan menjadi kacau. Harry pun mencoba keluar dari ruangan itu. Setibanya di luar ruang berangkas, Harry malah masuk ke sebuah tempat yang dipenuhi oleh Dementor. Mereka malah diserang oleh Dementor dan teman-temannya Harry berhasil ditawan oleh sekelompok Lucius. Di saat terbojok, Harry mau gak mau harus memberikan ramalan itu kepada Lucius. Namun untungnya Sirius datang tepat waktu. Sirius dan Orde Phoenix yang lain datang untuk menyelamatkan kelompok Harry. Ketika pertarungan, bola ramalan malah hancur karena terjatuh dari tangan Lucius. Setelah itu terjadilah pertarungan antara Death Eater dengan Orde Phoenix. Lucius berhasil dipojokkan oleh Harry dan Sirius. Namun setelah itu, Bellatrix malah menyerang Sirius dengan mantra Abracadabra.
Sirius pun lenyap di pintu dimensi. Melihat hal itu, Harry menjadi murka. Harry mencoba membunuh Bellatrix dan hampir kehilangan kesadarannya. Namun hal itu berhasil diatasi Harry. Voldemort keluar dari pikiran Harry. Setelah itu tiba-tiba Dumbledore datang. Terjadilah buy-one antara Dumbledore dengan Voldemort. Bellatrix yang melihat hal itu langsung kabur. Pertarungan antara Dumbledore versus Voldemort terlihat seimbang. Lalu Voldemort kembali merasuki Harry lagi. Di sini Harry tampak kesakitan, namun karena telah belajar mengendalikan pikirannya, dia pun berhasil mengeluarkan Voldemort dari pikirannya. Ketika keluar, Voldemort mencoba untuk membunuh Harry, namun tiba-tiba seluruh anggota kementerian datang. Melihat hal itu, Voldemort langsung kabur. Karena kejadian ini, Menteri Cornelius mengundurkan diri karena telah bodoh menyangkal kebenaran. Keesokan harinya, Harry berbincang dengan Dumbledore. Di sini Dumbledore mengakui semuanya. Ia mengatakan sengaja menjaga jarak dengan Harry agar rencananya tidak bocor ke pihak Voldemort karena pikiran Harry yang telah dikuasai oleh Lord Voldemort. Namun Dumbledore sadar hal itu salah. Lalu Harry menceritakan isi ramalan dirinya bahwa antara dia atau Voldemort harus saling membunuh untuk bisa terus hidup. Lalu keesokan harinya ketika para siswa hendak ke Hogwarts, Harry mulai bersemangat lagi untuk hidupnya karena ia ingin melindungi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan akhirnya filmnya pun selesai. Tenang aja guys, film ini masih ada lanjutannya. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, supaya kalian mendapatkan notifikasi dari kami ketika ada video baru. Oke, itu saja dari saya. See you to subscribe.